selalu. Di mana ya? Siap, kantor, Nah, Bandung. siap tuh orang sapu geng saya tuh di Buri. Oh, mau, Siap sapu nge saya tuh di Buri. lah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang mulai banyak, Ayo siap. orang share lah ya. Iya, encan final orang nyusun, tapi ya kurang lebih gambaran kia lah. Kumata. Kak tinggal itu, Oke, tinggalin. kelas. Jelas. Nah, kayak, jadi orang perusahaan, karena PT Digital Mahakarya Abadi. Jadi orang teh boga dua perusahaan di hiji CP, hiji PT. Oh. Anu CP sama bergerak di bidang teknologi, PT oke sama. Lebih ke PT itu lebih ke tingkatan derajat tertinggi lah gitu, lamun ti negara Konoha Hokage gitu. Ya. Nah, jadi uh, orang tadinya ngerekrut beberapa karyawan. Nah, memang orang kepikiran bikin jangka panjang karena di bisnis is investment. Cek 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 ya, cek orang kulon Hmm. gitu kan. Jadi bisnis itu adalah bentuknya investasi. Nah, yang paling terpenting sebenarnya investasi di bidang sumber daya manusia yang terpenting. Nah, orang ngerasa sorangan memang kebutuhan akan sumber daya manusia di perusahaan orang mah cukup tinggi karena memang membutuhkan orang-orang dengan kualifikasi tertentu gitu. Memang bisa bergabung. Ayah memang anu secara spesifikasi tidak perlu spesifikasi tinggi kalau mau. Saya bener saya. Jadi ayah anu perlu spesifikasi tinggi gitu. Cukup spesifikasi sedang lah sambil berjalan gitu, tapi sudah bisa membantu sebetulnya. Hmm. Misalkan itu perlu S1, itu perlu ya spesifikasi tinggi lah. Sehingga orang kepikiran beberapa konsep gitu. Yang pertama konsep sistem magang. Di sistem magang selama kurang lebih 3 bulan, ya cuman memang plus minus ya kabeh sistem anu pernah dijalani ke orang. Akhirnya orang coba mengkhususkan diri, udahlah bikin satu unit tersendiri nama nada DMA Institute. Jadi ngarana DMA Institute. Jadi DMA Institute ini bergerak khusus untuk pengembangan sumber daya manusia. Sebenarnya itu selama lama deh. Orang Oh. dikembangkan memang lain di perusahaan iya gitu. Di perusahaan orang sorangan lain, tapi memang di perusahaan kerbaheula orang di Jakarta. Hmm. Nah, beberapa lulusan itu kan jika si Soli, jika si Robi gitu kan, si Dairobi, terus si Wisnu dan kawan-kawan lah. Jadi sebenarnya mah tos lila kurang dikembangkan, cuman kan orang posisi lain sebagai pemilik perusahaan gitu. Jadi nggak punya wewenang apapun terhadap eh, training atau semacamnya di dalam perusahaan. Ya. Walaupun secara konsep ayah namanya intrapreneurship atau berkarya seperti pengusaha tapi di dalam perusahaan gitu. Itu tidak bisa gitu dilakukan namun di lingkungan perusahaan anu kecil gitu. Mungkin di sekelas Telkom bisa ayeuna intrapreneurship itu bisa dilakukan karena statusnya sudah perusahaan besar. Nah, pada akhirnya orang memutuskan mungkin cara terbaik salah satunya adalah dengan mendirikan DMA Institute di mana kebetulan oke orang aya project nama-nama labs atau kamar dibahas. Hmm. Karena Molabs itu membutuhkan orang anu cukup banyak untuk mengupload gitu, untuk mereview, untuk macam-macam gitu. Hmm. Anu mungkin secara kemampuan itu tidak terlalu teknis gitu. Jadi bisa lebih sifatnya general atau lebih sifatnya sebatas tahu dunia informasi tapi bisa berkontribusi di marketplace gitu. Jadi tinggal dikasih arahan, harusnya secara teori bisa. Maka orang ke kamari
idena ya udah gitu orang coba ke sekolah-sekolah tadinya orang ke SMK hiji kandidatnya ya SMK hiji terus ke SMK MHI terus ke Matan Bina Bangsa anu memang punya sumber daya cukup gitu terkait TKJ atau RPL. Nah, pada akhirnya orang memutuskan bikin percobaan coba orang di Matan karena pertama secara komunikasi bisa jauh lebih mudah, anu kaduana secara emosional itu jauh lebih dekat gitu dibanding lamun orang ke SMK hiji oke belum tentu diterima idena atau ke MHI misalkan belum tentu diterima orang terus kebal ke KMHI gitu kan terus untuk punya link anu bisa langsung masuk gitu jadi orang memutuskan paling mungkin adalah kematan gitu terus terang memang konsepnya konsep percobaan di sekian banyak percobaan orang selain sekolah itu berhasil anu gagal tapi kebanyakan ternyata gagal dan memang tergagal KB sih Din. Tina 100% mungkin 20% tina beberapa orang aya anu nyisa gitu kayak disaring akhirnya anu ketemu memang orang-orang anu betul-betul punya daya juang tinggi gitu. Nah, makanya di DMA Institute ya kurang lebih latar belakang gitu gitu. Nah, jadi lamun ditanya ke budak, perusahaan teh naon sih namana PT Digital Mahakarya Abadi, perusahaan anu bergerak memang tina bidang jasa solusi teknologi dan konsultan IT. Lebih general lah gitulah sederhananya gampang. Jadi tagline kami ya buatlah sesuatu yang bernilai. Karena untuk membuat sesuatu memang harus punya nilai manfaat untuk orang lain. Ai masalah uang mah urusan belakangan, penting manfaatnya terasa heula gitu. Bila mudah ditanya gitu, PT Digital Instinct itu adalah perusahaan bergerak di bidang jasa teknologi dan konsultan IT. Nah, apa itu DMA Institute? Orang kan tadi bilang ayah DMA Institute. Jadi DMA Institute teh sebuah unit pelatihan IT di bawah PT Digital Mahakarya Abadi, khusus pengembangan sumber daya manusia. Itu. Jadi memang orang berfokus ke sumber daya manusia, menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Karena orang ningali memang masih loba gitu, masih loba ketimpangan antara kebutuhan industri dengan yang diajarkan di sekolah. Maka orang sementara jadi bridging gitu. Jadi orang teh hayang jadi bridge, hayang menjadi jembatan antara kebutuhan sekolah dengan dunia industri. Henteu tertutup kemungkinan si budak ieu itu bisa disalurkan ke perusahaan lain anu memang membutuhkan. Walaupun selama di konsep orang ayeuna eta masih kurang gitu. Jadi bagian dari perusahaan PT DMA. Nah, kurang lebih gitu. Jadi memang khusus pengembangan sumber daya manusia. Itu. Oke. Nah, anu ayeuna itu aya tipe rekrutmen aya tilu. Bisa magang, bisa beasiswa atau melamar. Melamar langsung jelas karena sifatnya perusahaan. Anu magang berbatas waktu minimal 1 bulan sampai 3 bulan. Cuman memang ada problem ketika magang itu sudah lepas setelah 3 bulan. Jadi orang tidak bisa ngontrol setelahnya kalau tidak ada apapun secara komitmen, secara kontrak, secara apapun gitu. Benefit ke masing-masing pihak tidak ada. Maka orang mengabaikan untuk magang helaya. Terus paling memungkinkan cek orang itu di beasiswa karena ketentuan aya misalkan sampai lulus dengan beberapa kriteria. Nah, contoh kia, ya memang can final masih dirumuskan tapi kurang lebih gambaran lagi. Ketentuan beasiswa itu pertama, orang untuk ngarekrut awewe din. Tapi khusus semuanya memang laki-laki gitu. Kunaon aya alasana. Pertama, kebutuhan untuk fleksibilitas waktu. Khawatir orang satu waktu ayah momen ayah project tertentu anu membutuhkan misalkan Sabtu Minggu atau malam hari gitu. Jadi orang menghindari hal-hal anu tidak diinginkan gitu. Karena ke orang sudah dipatok di awal kita nggak nerima perempuan. Jadi memang lebih ke laki-laki. Terus memang sehat jasmani dan rohani gitu untuk iyalah untuk gelok.
Untuk doang mana gitu ya. Nu kaduana nu berikutnya sebenarnya mah teu goreng ya, tapi kurang teu dituliskeun. Naon? Teu goreng. Oh, ini goreng. Aduh. Nah, berikutnya umum lah tidak terlibat obat-obat terlarang atau tawuran, minum-minuman keras gitu. Terus tidak merokok, Din, tidak merokok. Orang hayang ngabentuk lingkungan anu sehat gitu. Iya. Bentuk anu sehat, anu memang punya mimpi, anu memang punya semangat bikin merubah hidup gitu. Jadi cara cara merubah hidup nanti dengan cara terbaik gitu deh. Tidak Iya. merokok, tidak obat-obat terlarang, untuk minuman keras, atau untuk memiliki riwayat sakit berat misalkan orang misalkan ayan gitunya ulah itu psiker psiker narima materi gitu kan ayan. Aduh, Nggak repot bisa. ngebusa gitu. Terus berikutnya bisa kelas 2 dan kelas 3. Jadi orang lebih prefer ke kelas 3 sebetulnya. Karena mudah untuk langsung bisa Kerja. kerja. Oh, Gitu. siap. Tapi tidak menutup kemungkinan OG kelas 2 itu direkrut untuk kaderisasi. Apa tujuannya? Ketika nanti kelas 3 tidak ada, kelas 2 itu yang jadi kelas 3 akan menjadi sifat nate kaderisasi orang hayang dia. Hmm. Ya. Di tahun ayeuna umpama orang ngerekrut paling banyak kelas 3, misalkan kelas 35 atau tengah-tengah lah, kelas 35, kelas 25 gitu ya. Oh. Kelas 35, kelas 25. Nah, kan begitu ke kelas 3 beres, kan masuk tah ke DMA 05 tah. Masuk ke DMA, otomatis kan budak kayak kaderisasi 05 bisa ngajaran budak-budak anu bawah gitu. Kak paham, Paham. Din? Ya. Nah, gitu. Jadi orang hayang makana kudu nanti kelas 3 KB gitu kan. Karena memang orang hayang kaderisasi. Ketika kelas 2 ya naik ke kelas 3, kelas 2 itu bisa ngajarkan budak ke kelas 2 deui gitu atau ke kelas 1 deui. Jadi Hmm. ngabantuan pihak sekolah oge bikin kieu loh di dunia industri teh kurang belajar. Kayak kurang di akhir dicantumkan materi non anu kurang rek dipelajari. Hmm. Nah, terus bisa rekayasa perangkat lunak atau TKJ gitu. Bisa dua-dua. Anu bisa berhubungan lah secara teknologi. Nah, berikutnya memang ketersediaan mengabdi minimal 2 tahun. Gitu. Nah, ya dengan status gaji yang akan disesuaikan. Artinya memang orang di dia ada pengabdian minimal 2 tahun. Kenapa harus begitu? Karena salah satunya itu orang yang ngebentuk ekosistem dia. 2 tahun umpama ya kelas 2 tahun sekolah mehna, 2 tahun kerja itu bisa ngebentuk kepribadian manehna bisa jauh lebih baik gitu untuk secara kompetensi, secara non ngaranna teh mah secara etika di dalam bekerja macam-macam. Kemudian bersedia mengikuti peraturan perusahaan, itu mah jelas lah ya. Kemudian bisa oge itu setelah lulus itu bisa bersedia bekerja di Bandung atau tempat klien PT DMA berada, itu bisa di luar kota jika budak. Bisa Hmm. di Kalimantan, bisa di Sulawesi, dimanapun gitu. Itu tetap sesuai dengan domisili dari klien PT DMA. Nah, berikutnya untuk kawin heula selama kontrak berlangsung. Ya. Semoga anak deh. Jadi kan kagok yang ngebalik kan gitu. Asal wadong si Toya beta kawin-kawin. Si Toya. Ah, gitu ya. Nah, terus berikutnya tidak melakukan tindakan asusila, selalu menjaga kerapian, kesopanan dan etika. Jadi orang hayang betul-betul anu masuk eta din orang-orang terpilih dan terbaik gitu. Hmm. Di antara yang terbaik didinya. Ambil saring itu bisa menjadi brand ambassador atau duta gitu kan. Nah, orang ya sama-sama sebenarnya mau mulai, boy. Jadi orang memulai perusahaan di orang memulai konsep kia dengan sebenarnya lebih ke inovasi baru gitu. Karena selama ya orang teu kieu, tapi orang berpikir karena memang ayana konsep Molaps itu sudah orang diikut lombakan kadi-kadi itu din ke tingkat nasional gitu. Hmm. Sehingga satu waktu ketika orang butuh semacam banyak non ngarana
banyak orang anu hayang bergabung atau kudu bergabung itu orang bingung gitu nyari di mana. Jadi tos aya boga keranjang di mana orang kudu nyokotna gitu. Jadi kita orang berpikir kadinya gitu. Lebih ke kemudahan sehingga sekolah bisa terbantu aya satu perusahaan anu menampung perusahaan oge punya benefit yaitu tidak mencari kemana ke tempat lain gitu karena tos pasti kadi we geus siarkeun iya kualifikasi ini iya butuh kerja ya gitu. Tinggal gitulah orang yang menjaga mah. Nah, apa sih benefitnya gitu. Jadi lamun budak nanya, ya keuntungan untuk penerima beasiswa naon gitu kan. Satu, pertama bisa mendapatkan pelatihan gratis di bidang IT. Kayak kurang dibikin susunan materi anu kurang disampaikan ke barudak itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan di dunia industri ayeuna gitu. Pengalaman orang sampaikan dibutuhkan di dunia industri dan di dunia IT dan naon gitu. Sunu kaduana benefitnya adalah bebas BSPP. Jadi beasiswa kurang ditanggung si uang SPP itu ditanggung, kemudian ada uang saku juga gitu walaupun nggak banyak tapi ada, kemudian mendapatkan kesempatan belajar langsung di dunia industri. Satu waktu mainnya bisa ke Bandung ke kantor gitu kan, karena kantor main oke cepat atau lambat gitu kan, bisa ke Bandung kemudian balik ulin naik kereta cepat lah gitu di kereta Rangkas langsung ke Bandung. Nah, terus bisa misalkan ketika ayah orang proyek itu bisa dilibatkan oge gitu di mana di sekolah. Kemudian berikutnya orang hayang kayak itu dapat mentor gitu. Jadi si budak iya kayak di mentoran di kantor. Jadi si budak iya di mentoran gitu. Ayah budak iya mentor-mentor nadin orang di setting. Supaya terarah gitu. Walaupun kayak dapat seminar gratis, pelatihan gratis, anu memang sifatnya kursus gratis gitu. Anu memang ku budak orang teh hayang si budak ya menguasai di level keilmuan tertentu. Di pintu. Nah, ini sanksi pelanggaran. Jadi pertama, lamun misalkan terbukti ayat pelanggaran yang dilakukan tadi ketentuan-ketentuan tadi, maka pencabutan beasiswana. Keduana, lamun terbukti memang merugikan, kayak sengaja merugikan gitu, itu mengganti biaya pendidikan. Kemudian tidak diperkenankan mengikuti seleksi beasiswa pada sesi lainnya. Umpama misalkan ia berjalan tahun harap aya deui, maka tidak diperkenankan namun memang sebelumnya itu terjadi pelanggaran. Nah, ya alur proses seleksi boy. Jadi di pendaftaran pertama itu kurang lebih ya 4 seleksi. Jadi seleksi pertama itu disaring 50 siswa secara administratif. Administratif itu ketentuannya apa? Salah satunya umpama misalkan aya 5 kelas, maka diambil 10 siswa terbaik anu laki-laki di kelas gitu. Diambil semua seleksi administratif bagus, oke. Masuk, setelah itu seleksi 2. Di seleksi 2 itu ada ujian online. Jadi kayak kurang dibikinkan ujiannya nah terkait soal-soal terkait ke IT-an gitu, terkait logika, ya lebih ke semacam tes psikologis gitu, psikotes. Nah, di ujian online selesai, tersaring 30 siswa, masuk ke seleksi ketiga. Seleksi ketiga itu ada wawancara pihak sekolah. Kayak kurang dikasih tahu. Jadi kriteria pihak sekolah untuk menentukan 20 siswa terbaik yang akan nanti diseleksi diwawancara oleh pihak penerima siswa. Orang jeung manajemen. Gitulah kurang lebih. Jadi di 20 siswa diambillah 10 siswa terbaik anu masing-masing mungkin 5 di kelas 2, 5 di kelas 3. Udah selesai sampai D-nya udah. Nah, berikutnya adalah apa bentuk pengukuhan beasiswa? Nah, yaitu bisa dalam bentuk kontrak beasiswa. Jadi orang yang muda kontrak beasiswa bahwa menjelaskan hal-hal tadi, benefit segala macam, termasuk ketentuannya, nukatiluna, nukaduana, yaitu kontrak kerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini berarti SMK Matan. Nah, SMK Matan itu memang sebaiknya secara administratif
itu berkunjung ke kantor kami gitu kan sebagai pemberi beasiswa. Jadi tahu perusahaan di mana, statusnya benar perusahaan atau bukan kayak gitu. Itu setelah itu gitu. Jadi kontrak kerjasama dengan pihak terkait artinya dengan SMK Matan ketika memang sudah dipastikan si perusahaan itu memang betul-betul perusahaan yang valid gitu, untuk fiktif lah bahasa. Nah, ya goal kompetensi programnya dia secara teknis bukan non teknis karena ayah memang kayak materi non teknis kayak ilmu komunikasi, ilmu responsif ke customer itu ayah. Tapi secara teknis goal kompetensinya ke orang ayah opat. Nah, pertama desain grafis, udah belajar Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Figma. Itu. Kemudian di programmer web udah diajaran PHP Code Igniter, database, CSS, jQuery, JavaScript, HTML, khusus berbau web. Gitu. Nah, berikutnya programmer Android itu di React Native pakai pemrograman React Native, kemudian bisa mengembangkan menggunakan API, jeng upload ke Play Store. Jadi budak goalnya adalah bikin aplikasi Android sampai betul-betul diupload ke Play Store. Nah, berikutnya terkait server administrator. Jadi server administrator itu terkait budak bisa instalasi Linux, Windows mau sekolah diomong gitu kan. Instalasi Linux, konfigurasi network, konfigurasi web server, konfigurasi database sampai membuat VPS (Virtual Private Server) di server tertentu pakai virtual mesin, umpamanya misalkan pakai VMware gitu. Nah, kompetensi teknis 4 iya anu ku orang dibutuhkan ayeuna pikeun membantu jaga Kamolens. Nah, iya. Jadi proyek terdekat DMA di masa depan, proyek terdekat untuk masa depan itu adalah Molabs. Molabs itu sebuah marketplace bikin penjualan software. Nah, itu sih dia proyek terdekat. Apakah ada proyek lain? Aya sebenarnya. Itu di bidang otomotif. Orang terbikin black box untuk mobil dia. Oh, black box mobil. Oh, gagah ya. Black box mobil. Ya, mak engke eta ngambil di otomotif. Tapi orang eta encan ngagarapkan eta. Jadi pasti orang butuh tim SMK gitu karena orang ngagarap bagian dari otomotif. Mulai misalkan dari instalasi kayak orang di mana, bongkar mesin kan orang lain orang mesin gitu. Iya. Mungkin bisa dibantu kan Pak Erik dan tim gitu. Entah itu dari penempatan alat segala macam orang butuh gitu. Di orang punya project anu memang bisa ngagarap di dua jurusan sekaligus. Nah, orang yang memulai di project Molabs. Enggak sih, sakit tuh. Kasep tuh orang mulai. Kasep. Pertanyaan tuh sampai dia. Sejauh ini jelasnya gitu. Jadi proses perekrutan dari seleksi sampai dengan nanti terpilih 10 orang itu pasti makan prioritasnya kelas 3-nya. Prioritas kelas 3. Tapi bisa maksudnya masih bisa juga untuk siswa kelas 2. Gambaran besar sih sumber dayanya ya orang-orang gitu. Lebih banyak di kelas 2 gitu. Ya kelas 2 karena di kelas 3 ge ayah gitu nya ayah cuman lebih banyak di kelas 2 kalau melihat secara kasat mata gitu nya orang yang berkompetensi nanti adanya di kelas 2 tapi tidak menutup kemungkinan kan ketika nanti seleksi dilaksanakan ya ternyata bisa jadi di kelas 3 juga banyak. Berarti sekarang itu tinggal waktu, ya kan? Permintaan kebutuhan dari PT DMA ini kapan targetnya gitu, sehingga nanti kan penyesuaian di sini pelaksanaannya mulai gitu Din.
masalah masalah waktu, target besar orang itu di awal tahun. Jadi awal tahun itu sudah jalan maksudnya. Sudah jalan seleksinya. Lain sudah jalan seleksi entos ayah hasil Oh, di akhir tahun. Artinya di bulan ayeuna itu terus mulai proses seleksi. proses seleksi sampai dengan Di minggu iya boleh pendaftaran kan ya. administratif heula kan. Mm-mm. Iya ya. Nah, administratif heula selama kurang lebih mungkin 1 sampai 2 minggu gitu. Mm-mm. Nah, setelah itu kayak lamun tos aya lalaunan we gitu kan, Mm. ditentukan sorangan ge bikin gitu. Siap, siap. Jadi kan mulai minggu-minggu ini proses seleksi, proses pendaftaran lah gitu ya. Siapa yang berminat, kemudian proses seleksi yang pasti Jelasnya kayak kurang dibikin timeline. boleh boleh. Jadi, Hmm. sekian 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 pokoknya mah target orang di tahun baru itu orang terus punya orang lah gitu, Ya, terus sudah punya sudah orang-orang sistem sistem kerjanya sudah jalan gitu ya tahun baru. sudah jalan gitu. Jadi selama akhirnya kan Oktober, November, Desember kan 3 bulan. Jadi dari mulai proses seleksi sampai dengan tahap udah tanda tangan kontrak gitu, Ya, siap siap. tanda tangan kontrak kerja Hmm. kayak gitu sih. Di orang Oke. Oktober, November, Desember. kayak Oh, kebayang mau. kebayang, kebayang. Paling Nah, nanti, ah, serangan kayak bikin grup kecil gitu kan. mm, Itu terkait penyeleksian. Jadi diseriusi gitu, Bos. mm, Tong orang orang diseriusi, mudah-mudahan hasilnya oke bisa manjang gitu kan. Si budak iya betul-betul kriteriana ke orang ketat gitu. Jadi penerima ya anu sesuai ketentuan-ketentuan tadi. Jadi ya. betul-betul ke orang dipilih sebaik mungkin gitu. Mm. Orang-orang pilihan lah. Boleh, ada pertanyaan dari luar sidang. Gimana? Nah, saya Oh, ini mah lebih ke kerjasama buat ke siswa di beasiswa, ada beasiswa siswanya. masih penempatan siswa kumpul gitu. Ya, jadi nanti siswa yang terseleksi nanti dapat beasiswa dan uang saku. Oh, Beasiswanya dibiayai sekolah sampai lulus. oh iya, PTDMA. iya. Ah, Ya, begitu. Dibutuhkannya 10 orang. 10 orang siswa. Hmm. Sekolahnya itu kuliah atau apa? Dibiayai sekolah itu maksudnya dibiayai sekolah di sini atau Sekolah di sini. kuliah ya? Sekolah di sini. Sekolah di sininya dibiayai oleh kenapa dulu gitu. Oh gitu. Berarti ini anak-anak kan selain dapat itu juga kamu sekolah di sini tinggal gratis gitu kan? Iya. Dan nanti ada uang saku juga. Ada masuk juga. Tuh. Tapi dia ibaratnya berarti di luar itu orang. Nah, Pak. Betul, betul. Atau ada yang mau tanyakan langsung? saya itu Paham di kesiswaan. tadi ya gitu nah yang jauh terus Jauh amat sih kenal lain pot. juga ngomong ke ucing wah Telepon pemajikan, karena kelahiran pemajikan. mau tuh ulah begitu gitu. Oh, Nah, oke, 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 oke. Oke, dari habis sih waktunya yuk. Perasaan lo pakai ih itu padahal amat pakai Google iya orang maksudnya mah. Dari habis waktu Zoom na ya, ayah peringatan. Seleksi dari seleksi 50 orang menjadi 20, menjadi 30, menjadi 20, menjadi 10. Ada proses, benar-benar proses ya nah. Mudah-mudahan sih tinggi ya.
yang penting orang nyampaikan. Nah, kemarin udah nyampaikan di TKJ 2 ke saya Japri, Pak kalau saya mau gimana, nanti tunggu info selanjutnya. Atau iya gitu. Pak Dirut ya. Pak Dirut, ayo sini Pak Dirut nih, Pak Dirut. Assalamualaikum Pak Dirut. Wah Pak, Bapak Hamdi Sedunia ya ngobrol Hai. juga kabarit baik ya. Mana sih banget Pak Wah, Dirut? Oh enggak, Wah, saya mau lihat aja nih kayaknya ini luar biasa ini. KSMK 1 udah belum? Hah? KSMK 1 Rangkas udah belum? Belum. SMK. Tadi sudah disampaikan ke Bapak Samsudin Kasep tuh. Oh gitu. Belum ya. Jadi karena ini adalah perdana Oh gitu. untuk merekrut siswa, jadi tidak ke sekolah manapun selain ke sini. Oh sini dulu gitu. Hai ningali kumis na cenege. Emang Mana boleh ini? tulisan gitu. Hah? Hai nela kumis cenege. Ya, Gimana? Ini masih masih siap- presentasi. Oh iya gitu. Oh, oh. Nggak kelihatan muka Pak Dirutnya ini, waduh. Masa sih? Oh, oh. Ya, Perasaan orang Kasep ya? Coba. Iya mah, Ayo tak. Ayo tuh, Ayo. orang duaan bayi. atunya Tiluan sih. sakit Kasep. No? Aduh, si Bapak ya. Ketinggalin tas. Kumaha? Nya tos eta ketinggalin ta. Gitu sih, kurang lebih gitulah. Jadi matan. Jadi mudah-mudahan sih bisa saling menguntungkan ya satu sama lain. Oke. Gitu. Orang aya intina tadi disebutkan teh sebetulnya ada 2 proyek anu berjalan. Satu di bidang otomotif, satu di bidang software. Nah, orang dahulukan dulu di software karena Basic. tos masuk karena lomba, tos masuk karena tahap investasi. Jadi memang sudah jauh lah, sudah lebih jauh melangkah gitu. IC Molex. Luar biasa. Lanjutkan. Nanti kami kirim siswa, tapi sayang laki-laki semua ya. Saya agak kurang ini kalau laki-laki itu. Agak kurang semangat saya. Oh gitu. Kalau ada perempuannya saya semangat, saya ikut direksi nantilah gitu. Masih mau mencantumkan bencong tapi ready kuat gitu. Oh, nasukan aya keneh kan, gitu kan. Aduh, saya keneh bencong tuh. Ayah. Beak. Kata alumni. Nah, gitulah. Kurang lebih gitu, boy. Kayak kurang di-share, tapi kurang rek diperbaiki lah bisa anu salah-salah, bisa anu kurang ya, diperjelas. Ya Siap. tadi berarti kan tambahan orang timeline kapan ini dimulai, kapan ini selesai kan gitu. Jadi orang kayak diperjelas di masalah timeline. Oke. Paling orang minta meren di sekolah lamun memang aya draft MOU nah ya dikirimnya ke orang gitu. Muntos aya Kayak orang konfirmasi ke ya humas buat ya anak. si Hana ya kayaknya. MOU jeung perusahaan dah humas bagian buhana ya. Si Hana ya kayaknya mana hirup kayaknya. Aya irung ge. Nah gitulah. Ti orang mah gitu sih. Ti orang mahnya segitu merena anu dipikir hatur. Katampi. Kayak orang menang kemarin kurang kirim Powerbo lah ya, Powerbo. Boleh. No si dokumen iya kayak kurang dibagusan heula, dirapian heula. Terus ke orang kayak termasuk timeline-nya kurang dikirim gitu. Boleh, siap. Sambil lah ya, sambil ningali budak gitu kan anu memang betul-betul tadi teh ya sesuai kriteria. Ya mulai diintip-intip gitu, tidak mulai nilai gitu kan. Tidak mulai mungkin misalkan nanya ke guru-guru antara si A, si B, si C kayak gitulah. Karena bikin tim kecil ya, bikin kayak non ngaranna teh investigasi lah. Iya.
Nu kitu mah soalnya orang kudu kudu ningali ka imahna gitu. Kayak mastikeun lah betul-betul orang hayang gitu henteu henteu jiga beras raskin teh gitu. Benar. Ditulis mah gitu kan anu kadang-kadang anu beunghar oge meunang itu ulah orang mah tidak seperti itu kan orang ya apal gitu. Jadi orang mah betul-betul pastikan namun kudu ka imahna betul-betul iya gitu betul-betul dengan fakta gitu namun perlu kayak misalkan ya di laporan hasil kan iya ya di dia ya. Di dia kan aya diseleksi tilu kan. Iya. Diseleksi tilu itu kan 20 siswa. Nah maksud orang sampaikan ke orang informasi bahwa 20 siswa ini kenapa sih kan benar orang nanya ya ke pihak sekolah. Kenapa si 20 siswa ini layak untuk kami beri beasiswa kan gitu. Nah, lamun bisa mah sampai difotokan gitu. Iya loh imahna iya keluargana juga kieu. Jadi ayakeun memang pertemuan misalkan memang si orang tua teh umpama ya mah misalkan yatim gitu kan berumpama. Itu menjadi pertimbangan pihak tim sekolah gitu, tim beasiswa sekolah untuk menentukan bahwa betul loh dengan fakta gitu bahwa si budak teh layak dibantu gitu, layak mendapatkan beasiswa. Nah itu legitimasi orang menerima 20 siswa ini terbaik. Oke, siap. Gitu. Bisa Jadi dipahami. poin orang kieu poinna di pihak sekolah seprofesional mungkin dalam menyeleksi, dalam menyiapkan talent terbaik. Makanya bahasa orang jadi talent din. Gitu, talent siswa. Karena si talent ini betul-betul anu jaga satu bisa jadi kayak semacam nanti ngaranna teh mah influencer sekolah gitu. Ya. Influencer sekolah. Can aya din di Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak mungkin di Provinsi Banten karena ini memang konsep orang kan konsep orang artinya memang orang hayang bahwa si perusahaan Molabs ieu supaya tumbuh nanti kita tumbuh si perusahaan Molabs ieu beriringan jeung tumbuhna secara kompetensi budak-budak orang jadi kayak semacam dorongan gitu bahwa sekolah di lembur oge gitu tapi kualitasnya itu bisa disamakan. Betul. Karena ada perusahaan yang menjadi bridge tadi, yang menjadi jembatan kan pasti meureun nanya kan ini perusahaan naon sih kan gitu. Anu naon ngaranna anu menjadi jembatan gitu, anu memang mau menampung si anak-anak ingusan ya kan gitu. Ya. Itu bisa dijelaskan lebih sederhana gitu. Oke. Secara visi misi kan. Kan tinggal 1 menit deh ya Oke. ke mati. Jadi karena kayak mungkin ketika orang peresmian MOU orang hayang orang resmikan ya dalam artian orang rek ngundang pengawas termasuk pengawas dengan humas gitu ya. Mungkin bisa lewat Zoom bae gitu ya, Zoom meeting. Silakan. Jadi karena itu kan kebutuhan administrasi sekolah oke gitu ya, baik itu teaching factory ataupun karena bisnis center sekolah atau juga kebutuhan untuk akreditasi gitu. Karena kan Polres juga ya